Shalom. Jangan pernah ragu, lakukanlah apa yang harus dilakukan. Ya, kita beberapa hari ini sudah mendengarkan di beberapa rekan khotbah dan juga di Bapak Gembala sudah jelas bahwa keraguan tidak pernah memberikan sesuatu yang baik. Kalau kita lihat apa itu definisi keraguan atau ragu. Keraguan itu adalah suatu musuh yang membuat seseorang tidak bisa sukses melakukan atau menyelesaikan sesuatu, bahkan segala sesuatu. Dan dikatakan ada suatu definisi yang mengatakan bahwa ketika kita ragu, kita itu sedang menginjak rem. Padahal sesuatu itu sedang berlangsung dan sesuatu itu harusnya bisa dilakukan sampai selesai. Jadi seolah-olah kita ini sedang mengerem. Dan kita mengerem, kita tuh sedang memperlambat, sedang mempertimbangkan, atau mungkin sedang diam malah. Karena ragu apakah ini akan berjalan terus, apakah kita akan menyelesaikan hal ini. Keraguan ini bisa dalam bentuk apapun. Misalnya dalam kehidupan, dalam olahraga, semua sama. Orang yang ragu-ragu biasanya malah membuat sesuatunya itu tidak berjalan dengan baik. Misalnya, kalau kita sedang, misalnya badminton lah misalnya, ada orang ngelob ke ujung, ke belakang. Lalu lawan ini, atau pihak penerima ini ragu-ragu. Dia mempertimbangkan apakah bola ini masuk atau tidak, masuk atau tidak. Dia akan lebih cenderung diam atau sedikit lebih lambat dibandingkan kalau dia langsung ambil tindakan. Jadi ada jeda atau ada waktu yang terhilang di situ. Dan dia ketika dia tidak mengambil tindakan ataupun waktu itu dia baru sadar dan mengambil tindakan, itu sudah terlambat atau akhirnya tidak menghasilkan poin. Sama seperti apa yang Tuhan sampaikan. Tuhan mendapati orang-orang percaya yang masih punya keraguan atau mulai ragu, mulai kehilangan semangat. Mengapa kita tidak boleh ragu? Yakobus 1 ayat 6-7 mengatakan orang yang ragu, yang bimbang tidak akan mendapat apa-apa. Jadi jelas sekali Yakobus mengatakan tidak akan mendapat apa-apa. Jadi dalam melakukan sesuatu itu kita harus yakin, harus bulat hatinya, harus mapan dalam melakukannya. Nah, yang jadi masalah, waktu kita yakin, waktu kita mapan, waktu kita akan melakukan, tentunya kita harus yakin juga kalau apa yang kita lakukan itu benar. Kita di jalur yang betul, di track yang benar. Nah, itu akan saya bawakan di pagi hari ini. Rambu-rambunya apa yang membuat kita harus yakin dan kita harus terus berjalan, terus melakukan. Sehingga kita tidak ragu dalam melakukannya. Supaya kita tidak ragu dan terus melakukan apa yang harus dilakukan, yang pertama, kita harus pastikan alasannya jelas. Jadi rambu yang pertama atau prinsip yang pertama, kita harus pastikan dulu. Alasannya jelas. Panggilannya jelas. Visi misinya jelas. Kita lihat Nehemia 1 ayat 4. Nehemia pasal 1 ayat 4. Nehemia ini memulai misinya dimulai dari ketika ia mendengar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Kita perhatikan di sini, ketika Nehemia mendengar, dia menangis, dia berkabung. Tapi langkah apa yang dia lakukan ketika dia mendengar? Ketika dia sedih, ketika dia tahu suatu kebenaran yang terjadi. Nah, menurut saya ini adalah satu langkah yang sangat-sangat penting. Dia berpuasa dan berdoa. Mungkin dalam kehidupan kita, langkah pertama yang kita ambil bukan berdoa. Kita langsung ambil tindakan. Menurut saya kalau kasusnya begini, kita lakukan hal ini aja, langsung kita kerjakan. Tapi beda dengan Nehemia. Kita perhatikan di sini.
Langkah pertama ketika dia mendengar, dia tahu kebenaran, kenyataannya seperti ini. Langkah pertama dia mendekat pada Tuhan, dia berdoa. Kalau orang Itali bilangnya numero uno, langkah yang paling penting, langkah yang paling pertama yang harus dilakukan adalah datang ke hadapan Tuhan. Berdoa, minta hikmat Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Nehemia? Pasal 1 ayat 8 dia katakan, dia meminta Tuhan untuk, dia minta perkenanan Tuhan. Apa yang harus dia lakukan, apa yang bisa dia lakukan. Di sini saya katakan, ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hamba-Mu itu, yakni bila kau berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Ternyata dia tahu persis mengapa semuanya ini, hal ini terjadi. Dan dia minta perkenanan Tuhan. Di pasal 2 ayat 8, bagian B dikatakan, dan raja mengabulkan permintaanku itu. Karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Jadi apa yang dia doakan? Pertama dia minta perkenanan Tuhan. Kedua, dia minta perkenanan raja. Jadi ketika seseorang, Nehemia memberikan contoh di sini. Ada sesuatu yang terjadi. Ketika kita ada satu, supaya jangan kita ragu dalam melakukan satu hal, maka dasarnya atau alasannya harus jelas dulu. Kita melakukannya untuk apa? Mengapa kita harus lakukan? Dengan siapa kita akan melakukan? Bagaimana cara melakukannya? Langkah yang pertama yang jelas Nehemia lakukan adalah berdoa, berpuasa, minta perkenanan Tuhan. Yang bagian keduanya kita lihat di pasal 2 ayat 17 dikatakan di sini, berkatalah aku pada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya kita tidak lagi tercela. Bagian yang kedua yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita melakukan dan kita jangan berhenti tengah jalan, motivasinya harus jelas. Motifnya harus jelas. Apa yang Nehemia lakukan? Dia lihat. Mengapa dia harus lakukan hal ini? Di pasal 2 ayat 17 tadi dikatakan, supaya tidak tercela. Atau dalam bahasa aslinya sebutnya harpa. Harpa itu mengandung suatu pengertian supaya kita, atau lebih tepatnya, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Supaya nama Tuhan tidak dicela. Ini diperkuat di Nehemia 4 ayat 3. Kita lihat Nehemia 4 ayat 3. Mengapa dia bisa menyimpulkan seperti itu? Karena ada sesuatu yang terjadi. Di situ dikatakan, lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ternyata ada orang-orang, ternyata ada lingkungan, ternyata ada sesuatu yang mencela, mempermalukan, mengolok-olok. Dan siapa yang diolok-olok? Sebenarnya Tuhan yang diolok-olok. Nanti kita akan lihat mengapa Tuhan yang diolok-olok. Kita lihat di pasal 1 ayat 10 dikatakan di sini, bukankah mereka ini hamba-hambamu umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar, dengan tanganmu yang kuat. Siapa yang membebaskan? Tuhan. Dan mengapa mereka atau Nehemia ini harus menyelesaikan tembok Yerusalem? Karena dikatakan supaya ada kesejahteraan anak-anak Tuhan. Di pasal 2 ayat 10 dikatakan, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu, mereka sangat kesal. Mengapa kesal? Karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Di sini kita lihat motivasinya jelas. Yang pertama, supaya nama Tuhan tidak dipermalukan. Ini pernah dilakukan oleh Eliezer, kalau nggak salah. Anaknya Imam Harun, ketika terjadi sesuatu, dia membela, tanda kutip, membela nama Tuhan dengan melakukan sesuatu. Nah ini juga sama dilakukan oleh Nehemia ketika dia melihat sesuatu yang mencela nama Tuhan, mempermalukan nama Tuhan, dia melakukan sesuatu.
dia bertindak. Ada satu motivasi yang benar. Dan dikatakan di sini supaya ada kesejahteraan untuk anak-anak Tuhan, untuk orang Israel. Jadi ini suatu pekerjaan, kita boleh katakan ini satu proyek kerajaan Allah. Ketika seorang melakukan dengan motivasi yang benar, motivasi yang jelas, dia mendapat panggilan yang benar, visi misi yang jelas, maka kita akan yakin bahwa kita akan mantap dalam melakukan sesuatunya itu. Mengapa Nehemia harus membangun tembok Yerusalem? Kalau kita lihat, kita mundur sedikit, bahwa tembok dihancurkan waktu itu oleh pasukan Babel, dan waktu itu bait Allah sudah berdiri, tetapi bait Allah atau ibadah itu tidak berfungsi. Mengapa? Karena imam-imam tidak ada tempat tinggal. Masyarakat di situ tidak bisa tinggal dengan aman, karena binatang buas dengan mudah masuk, orang dengan mudah menyerang, tidak ada perlindungan. Dan yang paling utama, mereka tidak bisa beribadah ke Yerusalem. Kalau kita perhatikan atau mundur, di 2 Tawarikh pasal 33 ayat 7b misalnya, catat aja. Banyak sekali kalau ibu bapak browsing atau cari di Alkitab tentang Yerusalem, maka di situ dikatakan bahwa Tuhan sudah memilih Yerusalem sebagai tempat tinggalnya. Tempat yang kupilih. Jadi Yerusalem ini kota pilihan Tuhan. Kota tempat orang Israel beribadah. Tempat di mana mereka setiap tahun 3 kali mereka harus datang ke sana bersiarah. Dan itu dimulai dari zaman Daud. Jadi bisa dibayangkan bagaimana suatu tempat yang sudah ada gedungnya, tempat ibadahnya. Dan ternyata kalau dicatat dalam sejarah dan kita teliti, puluhan tahun itu tidak berfungsi. Jadi semenjak Esra membangun, itu kurang lebih sekitar puluhan tahun, 14 atau 12 tahun, tidak ada ibadah, sulit dilakukan. Persembahan ada, tapi orang-orang tidak bisa datang, tidak bisa bawa persembahan di situ. Bahkan yang tinggal di Yerusalem pun takut. Kota itu jadi kosong, karena berantakan, temboknya pun nggak ada. Orang seenaknya aja masuk keluar di situ. Jadi suatu tempat yang Tuhan pilih tapi tidak berfungsi secara utuh. Nah, mengapa Nehemia harus datang dan harus membangun? Karena dia mendengar, dia mengerti, dia mendapat panggilan itu. Dan dia punya motivasi yang benar. Dia punya alasan yang kuat untuk melakukan. Nah, ini membuat satu pelajaran untuk kita semua. Mengapa seorang bisa ragu atau bisa berlambat-lambat atau berhenti ketika dia melakukan sesuatu? Pertama, karena nggak jelas. Apa yang dia lakukan? Dasarnya apa? Untuk siapa dia lakukan? Untuk kemuliaan diri sendiri? Saya lakukan ini untuk pemuasan diri sendiri? Untuk kebutuhan diri sendiri? Atau untuk apa? Jadi Tuhan pesan di sini dikatakan, kamu jangan ragu, kamu lakukan saja. Pasti akan berjalan. Kalau apa? Kalau motivasinya benar. Kalau alasannya benar. Kalau panggilannya banyak. Visi misinya jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita tidak ragu dan terus melakukan apa yang harus dilakukan? Yang kedua, pastikan tidak berlambat-lambat. Kalau visi sudah jelas, misi sudah jelas, Yerusalem itu harus dibangun lagi, penyembahan kepada Tuhan harus berlangsung lagi, jangan berlambat-lambat. Sepanjang kitab Nehemia pasal 3, kalau ibu bapak baca nanti di rumah, di situ dikatakan mereka tidak berlambat-lambat. Bahkan di ayat 18 sudah dijelaskan. Di ayat ke-17 pasal 2, mereka memutuskan untuk langsung melakukan pembangunan itu tanpa ditunda-tunda. Mengapa kita tidak boleh berlambat-lambat? Nanti ada beberapa alasan kita akan lihat. Pertama, Alkitab tidak pernah mengajarkan orang percaya untuk malas atau berlambat-lambat atau menunda-nunda sesuatu yang harus dilakukan. Sesuatu yang penting, sesuatu yang alasannya jelas. Amsal seperti Amsal pasal 6 ayat 5. Situ katakan jangan berlambat-lambat, jangan bertunda-nunda tugas apa yang kamu harus lakukan. Di pasal 13 ayat 4 misalnya dikatakan, hai pemalas, hai orang yang berlambat-lambat, hai orang yang
tidur sebentar lagi. Seperti di Ibu Bapak catat aja di Amsal pasal 6 ayat 10-11. Hai orang yang tidur sebentar lagi, berlambat-lambat sebentar lagi, santai-santai sebentar lagi. Maka itu akan membuat orang itu kekurangan. Akan membuat orang itu gagal dalam melakukan tugas apa yang dia harus lakukan. Dan itu berlaku dalam segala sesuatu, baik dalam pekerjaan kita, profesi kita, pelayanan kita. Yang berlambat-lambat, yang malas, menunda-nunda. Bahkan Paulus mengingatkan jemaat di Korintus misalnya. Dia menegur jemaat yang begitu banyak karunia-Nya, jemaat yang luar biasa. Paulus katakan, hai jemaat Korintus, mengapa engkau menunda-nunda persembahan yang seharusnya sudah siap waktu aku datang untuk diberikan kepada jemaat di Yerusalem. Paulus tegur untuk sesuatu yang dilambat-lambat, sesuatu yang ditunda-tunda. Nah kita lihat di Nehemia pasal 1 ayat 1, Nehemia ketika itu dia mengatakan dia ada di wilayah orang asing atau di daerah di mana orang Israel masih sebagian sudah pulang dan sedang berlangsung, tetapi dia masih ada di pihak, boleh katakan orang yang menguasai Israel saat itu. Dan di situ dikatakan pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Perususan, jadi di sini ada pada bulan Kislew, dan nanti kita lihat di pasal 2 ayat 1 dikatakan pada bulan Nisan, pada tahun yang sama, tahun kedua, 20, pemerintahan Raja Artasasta. Jadi di sini ada satu jangka waktu ketika dia pertama mendengar di bulan Kislew, dan kemudian ketika dia mendapat tugas untuk melayani raja di bulan Nisan, ada beberapa orang yang meneliti mengatakan kurang lebih dari bulan Kislew ke bulan Nisan itu sekitar 120-150 hari atau sekitar 3 atau 4 bulan. Ketika dia pertama mendengar, dia tahu sesuatu terjadi Yerusalem keadaannya seperti itu, sampai dia mendapat tugas untuk menghadap raja sekitar 3-4 bulan, dia langsung melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Ketika raja melihat dan raja bertanya, di momen itulah Tuhan bukakan waktunya dan Nehemia langsung mengutarakan niatnya. Jadi dia tidak berlambat-lambat dan tidak berpikir, aku kan tugas misalnya, anggap aja dia bertugas 1 tahun saat itu. Mungkin saya tundalah sebulan, 2 bulan lagi, baru kalau mood raja lagi enak, lagi senang, aku sampaikan. Ternyata Nehemia tidak begitu. Begitu raja menanya, mengapa kamu murung? Mengapa kamu bersedih hati? Dia langsung utarakan bahwa dia mendengar kotanya runtuh, kotanya hancur, dan dia ingin membangun kembali kota Yerusalem. Dan luar biasa, momen ini kita boleh katakan ini kairos Tuhan yang diberikan pada seseorang. Dan ketika ia ambil momen itu, dia ambil kesempatan itu, ternyata raja berkenan. Tuhan buat raja berkenan untuk memberikan pelayanan itu pada Nehemia. Jadi saya lihat Nehemia nggak pernah berlambat-lambat. Tidak pernah menunda-nunda. Yang kedua kita perhatikan coba, Nehemia tahu jelas firman Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Israel akan dibuang 70 tahun ke negeri asing. Dan itu dikuatkan oleh Yeremia, oleh Zakaria, oleh Daniel. Ternyata Nehemia tahu jelas, setelah 70 tahun mereka akan kembali ke Israel, ke tanah Israel, ke Yerusalem. Hal ini yang membuat dia yakin bahwa kalau Tuhan sudah berfirman, kalau Tuhan sudah memutuskan, sudah ada jelas firman-Nya, maka dia harus lakukan apa yang Tuhan berikan dalam hatinya. Ini dibuktikan dengan izin raja, perkenanan raja, bahkan diberikan perlindungan tentara, bahkan diberikan bahan-bahan. Kita lihat di Nehemia pasal 2 ayat 18. Disitu katakan, ketika ku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk
membangun. Ada kemurahan Tuhan. Ada kemurahan Raja. Jadi Nehemia ini mendapatkan kemurahan Tuhan ketika dia melakukan, ketika dia tidak berlambat-lambat melakukannya. Dan itu yang membuat dia bisa maju terus. Di luar apa yang nanti dia akan hadapi. Yang ketiga, bagaimana kita bisa pastikan kalau kita pasti yakin, tidak ragu dan melakukan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, pastikan hasilnya jelas atau pastikan akhirnya jelas. Mungkin sebagian ibu bapak akan bertanya, bagaimana kita bisa yakin, bisa pasti akhirnya jelas, pasti selesai. Kita lihat Nehemia pasal 6 ayat 15. Di situ dikatakan, maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Kalau kita membaca pasal 6, kita sudah tahu akhirnya. Dalam 52 hari, di bawah tekanan, di bawah ancaman, tembok selesai. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi selama ini, kita lihat di Filipi 1 ayat 6. Ada satu kuasa yang bekerja. Ada sesuatu yang menopang, ada sesuatu yang menguatkan, ada sesuatu yang melindungi. Paulus mengatakan di sini ya, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu iya, Tuhan, Allah, yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhir, pada hari Kristus Yesus. Kita perhatikan di sini, segala sesuatu yang dasarnya benar, motivasinya benar, tujuannya benar, dan Tuhan yang berkehendak, firman-Nya jelas, maka Tuhan akan turut campur di situ. Tuhan akan buat semuanya ditopang. Tuhan akan meneruskan, akan melanjutkan, menyelesaikan pekerjaan itu. Kalau kita perhatikan, Nehemia ini mengalami tekanan itu tidak mudah. Karena kalau dilihat dari posisi Yerusalem, maka ia dikepung sebenarnya. Dikepung oleh 3 pihak kuat, bupati, gubernur yang menentang. Memang aja mengizinkan, tapi di lapangan ia dikepung oleh 3 pihak yang menekan, yang seolah-olah mereka mengikuti arahan raja, tetapi kenyataannya mereka membatasi, menghalangi, bahkan mengolok-olok dan menyerang, meluluhkan spirit mereka. Yerusalem ada kurang lebih di tengah, kita anggap di tengah. Maka pihak musuh yang di utara ada yang namanya Sanbalat. Di utara Yerusalem, yaitu Samaria. Dikuasai oleh Sanbalat. Sanbalat ini sangat menentang pembangunan tembok Yerusalem. Dia lebih suka tembok Yerusalem hancur. Dia lebih suka umat Tuhan tidak bisa beribadah sana. Di pihak lain, kalau kita lihat di sebelah timur dari Yerusalem, itu ada Amon, ada bangsa Amon. Agak ke bawah sedikit, tapi sebelah timur. Dan itu dikuasai oleh Tobiah. Tobiah, diperkirakan dia itu termasuk nama orang Yahudi. Tetapi dia juga sama, dia tidak suka ada tembok di Yerusalem. Dia lebih suka hancur. Dia lebih suka Yerusalem tidak bisa digunakan sebagai tempat ibadah. Jadi kita lihat di utara ada Sanbalat, di timur ada Tobiah, bahkan di selatan. Di selatan itu ada Arab. Ada suku Arab di bawah Amon. Lebih ke selatan. Itu dikuasai oleh Gesem. Dan Gesem pun sama. Mereka ada di pihak yang sama dengan Sanbalat dan Tobiah. Jadi bayangkan. Suatu negara yang dikepung utara, timur, selatan, ketika ingin membangun kembali Yerusalem, mereka dikepung dan ditentang oleh gubernur-gubernur atau penguasa-penguasa daerah itu. Jadi ini bukan sesuatu yang mudah. Bagaimana sudah jelaskan, ada tantangan, ada halangan. Ketika kita sudah benar, motif benar, panggilan benar, firman-Nya benar, tapi kenyataan di lapangan bisa berbicara lain. Tantangan di mana-mana. Di atas tidak bisa bergerak. Ke timur tidak bisa bergerak. Ke selatan tidak bisa bergerak. Semua menentang. Apa yang Nehemia lakukan?
dia jalan terus. Ada seorang teolog namanya Sidlow Baxter, dia katakan kemenangan itu tidak akan pernah terjadi tanpa pekerjaan atau tindakan dan konflik atau tantangan. Jadi dia katakan kemenangan itu tidak akan pernah terjadi ketika tidak ada tindakan dan tantangan. Bahkan dia katakan tidak ada kesempatan atau kemungkinan untuk menang tanpa ada orang yang menentang kita. Jadi maksudnya untuk meraih satu kemenangan itu pasti ada tantangan. Kita harus tahu siapa lawan kita. Secara spiritual, iblis tidak akan membiarkan anak-anak Tuhan melakukan kebenaran dengan mudah. Kita sendiri lihat, sampai saat ini pun begitu. Orang yang benar selalu ditentang oleh orang yang tidak suka akan kebenaran. Yakobus 1 ayat pasal 1 ayat 2-4 dikatakan, anggaplah satu kebahagiaan kalau engkau mengalami banyak pencobaan, atau kalau kita secara konteks kita teliti, kita simpulkan bahwa ketika kita mengalami banyak tantangan, maka Yakobus katakan seharusnya kamu senang. Kenapa? Karena itu akan menguatkan iman kamu. Pencobaan-pencobaan itu atau testing itu atau segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk terjadi itu tujuannya adalah untuk menguatkan iman kamu. Sehingga iman itu menghasilkan suatu kekuatan, suatu ketekunan. Sehingga kita bisa menyelesaikan atas tantangan itu dengan baik. Berjuang melawan konflik yang terjadi itu. Jadi kita bisa pagi hari ini kita bisa renungkan. Yang pertama, siapa yang menyuruh kita? Dengan siapa kita berhubungan ketika kita menjalankannya? Dengan kuasa siapa kita melakukannya? Dengan kekuatan Tuhan atau kekuatan diri sendiri? Atau bahkan dari orang-orang luar? Karena kalau kita perhatikan dari luar, maka Sanballat, Tobia, Gesem mengatakan kalau anjing ngelewat pun, anjing hutan lewat pun melompati tembok itu, menyentuh tembok itu roboh kok. Nggak akan berhasil. Nggak akan jalan proyeknya. Nah di Indonesia ini kan katanya sedang terjadi tren. Apa yang disebut dengan YOLO, FOMO, FOPO. Nah saya tertarik waktu itu saya lihat apa sih YOLO, FOMO, FOPO. Dan ini sedang dialami oleh bangsa kita, masyarakat kita. Katanya YOLO itu you only live once. Kamu cuma hidup satu kali. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika kamu hidup satu kali, maka puaskanlah dirimu. Lakukanlah apa yang kau mau. Mau jalan-jalan silahkan. Mumpung, masih ada waktu, masih bisa. Lakukan, puaskan. Tetapi ini untuk memuaskan diri. Apa itu FOMO? Fear of missing out. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan tren. Sekarang sedang tren labubu misalnya. Kita harus dapat labubu. Berapapun kita beli. Nah itu namanya FOMO. Tidak mau ketinggalan. Dan yang terakhir, nah ini yang berhubungan juga dengan apa yang sedang Nehemia alami. FOPO. Fear of other people opinions. Takut karena pendapat orang lain. Apa yang mereka sarankan, apa yang mereka katakan itu membuat anak-anak Tuhan menjadi takut. Dan akhirnya memperlambat, bahkan berhenti. Tidak menyelesaikan apa yang harus diselesaikan. Tapi Paulus katakan, sebagai ayat penutup kita lihat di Roma pasal 12 ayat 2. Paulus ingatkan bahwa kita ini berjalan, bertindak, melakukan bukan atas dasar kata orang lain. Roma 12 ayat 2 katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nah itu, jadi kita sekali lagi pastikan supaya kita tidak ragu dan kita lakukan dan selesai melakukannya, maka yang pertama kita harus jelas. Pastikan jelas dulu visi misinya, motivasinya,
alasannya, dasarnya, dan dengan siapa kita akan berjalan. Yang kedua, pastikan kita jangan berlambat-lambat. Kalau Tuhan sudah berikan kairosnya, kita harus lakukan secepatnya. Dan yang ketiga, kita pastikan hasilnya jelas. Kita pastikan bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang Tuhan sudah tanamkan, apa yang Tuhan sudah panggil, apa yang Tuhan sudah perintahkan. Sekian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.